ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit, ada yang mungkin kurang sehat, ada yang mungkin lagi tidak semangat untuk sekolah. Semangat ya? Oke, harus semangat ya. Nah, sebelum ini kita mulai, ya, bagaimana keadaan kelas kita hari ini? Apakah hari ini hadir semua? Ada satu orang yang tidak hadir, Pak. Siapa? Nizar, Pak. Dia Kenapa dalam dia? keadaan sakit. Oke, alhamdulillah semua di sini itu dalam keadaan sehat. Dan yang paling penting, selalu Pak Guru bilang setiap pertemuan kita, Nabi kita itu bilang apa? Selalu belajar. Ya, ingat orang yang berilmu itu pasti akan ditinggikan derajatnya. Kalau orang tinggi derajatnya itu anak, nanti itu akan ada pahala surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tingkatannya. Semakin tinggi derajat kalian, maka semakin tinggi surga yang kalian masuki. Ada yang di sini yang mau masuk surga. Ada yang mau masuk neraka. Fahmi? Mau masuk neraka? Ya, Pak. Enggak ya. Oke, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, Pian, kita mulai dengan berdoa. Pian bisa pimpin doa ya? Oke, silakan Pian. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fiddin. Oke. Sekarang coba perhatikan di depan. Ya. Pak Guru ingin review kembali sedikit. Masih ingatkah materi yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Angkat tangan. Adik. Sistem tubuh pada manusia. Sistem Pencernaan pada manusia. bagus kan? Sistem pencernaan pada tubuh Manusia. luar biasa nih. Ya, sistem pencernaan pada tubuh manusia. Yang lain? Atau kita belajar yang lain? Atau sama dengan adik? Sama. Ya memang kita belajar tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Oh, luar biasa sekali ada ya. Nah, kita belajar sistem pencernaan tubuh manusia. Pak Guru ingin tanya-tanya sedikit lagi nih. Oke, kira-kira pada sistem pencernaan itu kita belajar tentang nutrisi. Masih ingat tidak? Nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Karbohidrat, lemak, oke stop. Yang lain? Protein, karbohidrat, lemak, protein. Ayat, vitamin, mineral, air. Oke. Sekarang, nah, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar orang ini apa ya? Kalau kalian lihat orang ini, mungkin kita sebut anak-anak karena ini pokoknya anak kecil. Ini merupakan SD yang lagi desak-desakan antri mau belanja. Kalau lihat ini, Pak Guru ingat kalian lagi antri desak-desakan lagi belanja. Ya. Nah di sini ada beberapa yang akan Pak Guru beritahu kepada kalian, yaitu pada materi ini ada tujuan, ada penilaian, dan manfaat apa yang akan kita peroleh kalau mempelajari materi ini. Ya, tujuannya. Oke, tujuannya pertama, melalui kegiatan diskusi. Perhatikan baik-baik, baca di depan. Kegiatan diskusi dan kajian literatur. Melalui kajian literatur dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan definisi dan jenis-jenis zat aditif pada makanan.
Berarti di sini ada pengertian dan jenis-jenisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, ya, dan kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan fungsi. Tadi kita menjelaskan pengertiannya. Setelah itu jenis-jenisnya. Setelah itu masuk ke fungsinya, ya. Dan yang ketiga, setelah kita diskusi dan melakukan kajian literatur, ada yang namanya peserta didik mengkomunikasikan. Artinya kalian presentasi. Oke, seperti biasa, ada penilaian Pak Guru lakukan, ya. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Dan sedikit informasi ini, kemarin pas waktu periksa hasil pekerjaan kalian yang materi sistem pencernaan, Masya Allah, nilainya sudah bagus-bagus sekali. Masya Allah, sudah bagus-bagus sekali. Walaupun ada beberapa yang masih belum tuntas, tapi Pak Guru kasih jempol. Semoga di materi ini juga kalian bisa mengulangi nilai-nilai tersebut. Nah, sekarang selalu kita akan bertanya, buat apa kita belajar ini? Ya, buat apa kita belajar tentang materi zat aditif? Kalau nggak ada manfaatnya, nggak perlu kita belajar. Ya, maka di setiap belajar itu tanya apa manfaatnya. Oke, kira-kira buat apa? Apa manfaatnya kita belajar tentang materi zat aditif? Buat apa kita tahu tentang makanan yang rasanya manis? Buat apa kita tahu tentang makanan atau minuman yang memiliki berbagai macam warna? Gak ada tahu manfaatnya? Baik? Supaya bisa mengetahui zat apa yang bisa membuat Bagus sekali. Luar biasa, baik. Supaya kalian tahu, ya, fungsi dari zat aditif itu apa? Ya, supaya kalian tahu bagaimana proses zat aditif itu dalam mengolah makanan. Coba perhatikan gambar itu. Coba perhatikan. Pak Guru kasih waktu kurang lebih 1 menit. Perhatikan. Perhatikan gambarnya. Gambar. Amati aja dulu gambarnya, hayatin dan pikirkan. Oke. Sekarang ada sebuah pertanyaan untuk kalian dari Pak Guru. Kira-kira dari gambar itu, apakah ada pertanyaan yang terlintas di kepala kalian? Pian, Ya, kenapa Pian? kenapa makanan itu berwarna? Kenapa bisa makan itu memiliki berbagai macam warna? Luar biasa sekali. Untuk pertanyaan pertama, kenapa makanan itu bisa memiliki berbagai macam warna? Seperti tadi si Fahmi, kenapa es tehnya itu bisa berwarna coklat? Ya, walaupun Pak Guru rasa bukan coklat warnanya. Apa Entahlah, Pak Guru juga tidak tahu warnanya apa itu. Oke, selain itu, oke, Izul, apa nama bahan yang berada di makanan? bagus sekali. Kira-kira pertanyaan sulit, yang membuat warna-warni itu gimana? Apa bahannya? Bagus sekali Zul ya. Itu dia. Pak, ada yang tadi? Kenapa makanan itu bisa manis? Kenapa makanan bisa manis? Mungkin dia permen. Kenapa bisa rasanya manis? Bagus. Itu mulai materi 210. Ya. Sekarang pertanyaannya. Pegang masing-masing tugas kalian. Tugas yang tadi itu. Sekarang coba bandingkan dengan punya teman-temannya. Bandingkan. Silakan bandingkan. Oke. Sudah dibandingkan? Pak Guru bertanya, kira-kira hasil pekerjaan kalian dengan teman kalian itu sama atau tidak? Beda. Oke, coba perhatikan. Lihat aja dulu, sama atau tidak? Beda ya? Oke, kira-kira jawaban mana yang betul? Jawaban itu ya? Oke, jawaban mana yang betul? Oke, sekarang untuk menentukan jawaban mana yang betul, ayo kita lakukan
pengamatan dan diskusi. Ya, Pak, ini kan misalnya ini dan adiktif. Betul disebutkan adiktif. additif tidak perlu tarikan jenis itu kan ada pewarna, pengental, pengemulsi, ya. Nah, dari 7 itu abang cuma saja kan sampai 5. Nah, kalau ini kan gampang jelaskan. Ada di handout, ada di pakai. Dulu yang pengental begitu ya. Babak showtime. Ya, sekarang itu seperti Pak Guru bilang akan ada namanya presentasi dan ya presentasi itu cuma 2 kelompok hari ini. Dan dia kelompok yang presentasi akan dapat pertanyaan, Mami, Adik, sekian akan dapat pertanyaan dari kelompok yang lain. Ya, silakan kelompoknya Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang zat aditif. Saya ketua kelompok, nama saya Fafian Rafael Jiwani, anggota saya terdiri atas 2 Muhammad Ade Mantiri, 3 Akilatullah, 4 Naufal, 5 Cesar Arayan, 6 Jaul Aulia atau disingkat Al-Azim. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu pendapat masing-masing tentang makanan dan minuman yang berwarna. Pendapat kami tentang makanan yang berwarna adalah makanan yang berwarna sangatlah menarik karena memiliki warna yang bermacam-macam, rasanya yang enak dan aromanya yang menggugah selera. Dengan demikian, maka akan banyak yang meminati, terutama anak-anak. Soalnya berbunyi juga, apakah makanan berwarna sangat sehat, sangat baik untuk kesehatan? Kami menjawab, makanan dan minuman yang berwarna tidak baik untuk kesehatan jika kita mengonsumsinya berlebihan dan akan menimbulkan penyakit. Penyakitnya seperti sakit gigi karena mengonsumsi makanan yang manis. Soal yang kedua akan dibacakan oleh teman saya, Ade. Saya akan membacakan soal kedua. Apa yang dimaksud dengan zat aditif? Yaitu zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma. Apa jenis senyawa untuk penyedap buatan yang umum digunakan? Apa jenis? Senyawa untuk penyedap buatan yang umum digunakan. Saya akan Oke. menjawab pertanyaan dari kelompoknya Arya. Soalnya itu, apa bahan penyedap alami yang umum? Penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Sebelum kita tutup ini, dari kegiatan yang kita lakukan, Pak Guru ingin tanya, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita kali ini? Ya, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Ada yang tahu? Yang kalian peroleh dari kegiatan kita ini, apa kira-kira kesimpulan yang kalian dapatkan? Gimana? Kelompok 4? Ya? Oke, Pak Guru pengen tanya ini untuk kesimpulannya. Ada yang tahu tidak? Apa itu pengertian zat aditif tadi? Ya? Pengertian zat aditif yang kalian kerjakan. Apa itu zat aditif? Ya? Apa itu pengertian zat aditif? Oke, yang dulu yang nomor 1. Zat aditif adalah zat yang sengaja dicampuri ke makanan saat pengolahan. Luar biasa. Zat yang dicampuri, ditambahkan ke dalam makanan. Zul, apa zat aditif itu? Zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemelayan. Luar biasa. Itulah. Nah, sekarang sedikit Pak Guru akan melakukan evaluasi sedikit, ya. Coba perhatikan di depan. Ada suatu pertanyaan yang ingin Pak Guru kalian jawab.
Bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman. A. Pewarna buatan, karena pewarna buatan lebih mudah dibeli di toko. B. Pewarna alami karena lebih mudah diperoleh dibandingkan pewarna buatan. C. Pewarna alami karena tidak memiliki efek samping penggunaan. Jawabannya C. Oke, kita coba cek. Kalian luar biasa sekali hari ini, ya? Kalian sangat luar biasa sekali hari ini. Oke. Sayangnya kuis Pak Guru cuma satu karena keterbatasan waktu. Nah, sekarang sebelum kita baca buku kita akan refleksi sedikit. Oke, apa komentar kalian bagaimana kegiatan belajar kita hari ini? Seru. Oke, ingat ya, setiap kali belajar itu selalu pertama itu ingat ada motivasi dalam diri kalian. Kalau kalian termotivasi semangat, pasti segala kegiatan kalian itu akan terasa menyenangkan dan seru. Ingat ya, selalu tentukan motivasi untuk belajar. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ini, insya Allah kita akan membahas tentang zat aditif masih. Tapi untuk itu Pak Guru ingin berikan tugas tambahan untuk kalian. Tugasnya apa? Setiap kelompok, ingat, setiap kelompok masing-masing bawa satu makanan kemasan, satu minuman kemasan, ya, seperti pertemuan pada pertama kan nutrisi. Ingat ya, masing-masing satu makanan, satu minuman kemasan. Paham ya? Berarti pian ada dua. Ya, ada dua. Setiap kelompok pian boleh minta teman-temannya bawa lebih dari itu untuk jaga-jaga boleh. Ya, ingat ya, bahwa ada makanan, ada minuman. Wajib ada makanan satu, minuman satu. Paham? Oke? Paham so? Ya? Paham ya? Oke. Lain paham ya? Oke. Sebentar. Oke, paham ya tugasnya ya? Oke, sekian hari ini. Kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, sekian dari Pak Guru. Pak Guru tutup dengan menutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.